Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul The Voice yang dirilis pada tahun 2014. Nah, daripada kalian penasaran dengan isi filmnya, sebelum kalian lanjut, silahkan bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel ini. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Di scene awal kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Jerry. Dia adalah seorang pekerja pabrik yang dicap sebagai seseorang yang baik hati dan penuh bahagia. Namun terkadang dia pun selalu dianggap orang yang aneh oleh teman-temannya. Singkat cerita, pada malam hari yang dimana Jerry pulang ke rumah sehabis bekerja, di rumahnya dia pun disambut dengan anjing kesayangannya yang bernama Bosco dan kucingnya yang bernama Whisker. Tidak lama kemudian, Jerry pun berkeluh kesah kepada kedua hewan peliharaannya tentang apa saja yang sudah terjadi pada hari ini. Namun Jerry merasakan bahwa ketika dia sedang bercerita ke peliharaannya, Jerry dapat mendengar bahwa peliharaannya dapat berbicara dengannya. Kemudian pada keesokan harinya, Jerry kembali beraktivitas seperti biasa. Ketika itu atasan Jerry menghampirinya dan mengatakan bahwa Jerry ini akan diberi tugas untuk mendatangi rapat perusahaan yang membahas liburan para karyawan perusahaan tersebut. Tidak lama kemudian, ia pun menghadiri rapatnya. Di sana ia berkenalan dengan orang-orang baru, di antaranya perempuan yang bekerja di bagian akuntansi yang bernama Fiona. Bisa kita simpulkan di sini, Jerry mulai tertarik dengan Fiona karena jatuh pada pandangan pertamanya ini. Selanjutnya, setelah rapat, Jerry pun pergi ke tempat konsultasi psikiater yang bernama Dr. Warren. Dr. Warren mengatakan, "Apakah kamu meminum obat yang sudah saya berikan?" Jerry pun menjawabnya, "Iya." Namun perilaku Jerry yang sangat aneh membuat Dr. Warren tidak mempercayainya. Maka dari itu, Dr. Warren pun bertanya kembali, "Apakah kamu merasa ingin bunuh diri atau mendengar hal-hal yang aneh?" Dengan gelagat anehnya Jerry, dirinya pun menjawab tidak. Sekedar informasi buat Sobat Santuy, ternyata si Jerry ini mempunyai penyakit schizophrenia, yang dimana penyakit tersebut adalah penyakit gangguan yang mempengaruhi seseorang untuk berpikir. Terlihat ketika Jerry sedang berkeluh kesah kepada hewan peliharaannya. Di situ anjing Bosco yang merupakan gambaran sifat baiknya Jerry, sedangkan Whisker adalah gambaran sifat jahatnya Jerry. Kemudian Jerry sehabis bekerja, dirinya pun berkunjung ke ruangan bagian akuntansi untuk bertemu Fiona. Tapi Fiona menolaknya karena dia merasa risih dengan kedatangan Jerry yang secara tiba-tiba. Lalu teman seruangannya Fiona yang bernama Lisa menawarkan Jerry dan yang lain untuk makan bersama. Tidak lama kemudian mereka makan bersama. Di situ Jerry mengatakan kepada Fiona untuk mengajaknya pulang bersama. Namun di situ Fiona sempat menolaknya. Namun karena Fiona merasa tidak enak kepada Jerry, mau tidak mau dirinya pun pulang bersama dengan Jerry. Kemudian ketika dalam perjalanan, Jerry mengajaknya untuk kencan di suatu restoran yang bernama Sisan. Lagi-lagi karena Fiona tidak tertarik dengannya dan tidak merasa enak jika dirinya menolak, dengan terpaksa Fiona mengiyakan ajakan Jerry tersebut. Kemudian keesokan paginya, Jerry datang ke ruangan akuntansi yang berniatan untuk memberi sebuah alamat restoran Sisan. Tetapi di ruangan tersebut, Fiona tidak ada. Lisa dan teman lainnya mengatakan bahwa Fiona saat ini sedang tidak ada di ruangan. Maka dari itu, Jerry pun menitipkan alamat tersebut kepada Lisa. Usut punya usut, ternyata Fiona bersembunyi agar dirinya tidak dapat bertemu dengan Jerry. Di situ, Fiona enggan bertemu dikarenakan dia tidak ingin menyakiti perasaan Jerry bahwa ia tidak dapat kencan bersama Jerry. Akhirnya, Jerry pun datang ke tempat restoran tersebut, yang ternyata Fiona pun tidak datang untuk menemuinya. Hingga akhirnya dengan rasa kecewa yang sangat amat, Jerry pun bergegas untuk kembali ke rumahnya. Kemudian scene berpindah yang dimana mobil Fiona mengalami kerusakan. Secara kebetulan Jerry yang tak sengaja lewat langsung membantu Fiona. Di situ Jerry memberi tumpangan kepadanya. Lalu Fiona pun mengatakan bahwa dia meminta maaf atas perilakunya.
Kemudian ketika mereka sedang dalam perjalanan, mereka dikejutkan dengan seekor rusa, hingga akhirnya rusa itu tertabrak dan mengakibatkan kaca depan mobilnya pecah. Di situ karena penyakit Jerry kambuh, rusa itu mengatakan, "Bunuhlah aku." Tanpa basa-basi, Jerry pun langsung membunuh rusa itu di depan Fiona. Karena hal tersebut, Fiona pun langsung melarikan diri dengan ketakutan. Di situ, Jerry mengejarnya hingga Fiona pun terjatuh. Tapi anehnya lagi, Jerry pun ikut tersandung dan mengakibatkan pisau yang ia pegang menusuki tubuhnya Fiona. Sifat psikopatnya Jerry pun mulai timbul. Dia mengatakan, "Apakah kamu menderita?" Tanpa basa-basi, Jerry pun membunuhnya untuk mengakhiri penderitaan Fiona. Kemudian, Jerry yang sebelumnya menangis tiba-tiba saja tertawa karena dirinya beranggapan tidak menyesali atas perbuatannya ini. Kemudian, Jerry pergi begitu saja ke rumahnya. Di situ, Whisker mengatakan kepada Jerry, "Apakah yang sudah kamu lakukan?" Jerry pun enggan menjawabnya dan langsung bergegas membersihkan badannya. Setelah itu, Jerry pun bercerita kembali kepada hewan peliharaannya. Bosco yang mengetahui kejadian Fiona mengatakan bahwa Jerry harus menceritakan segalanya kepada pihak yang berwajib. Namun berbeda dengan Whisker yang mengatakan ketika berada di penjara dan menyarankan agar Jerry segera menghilangkan mayat Fiona yang masih berada di hutan. Keesokan paginya, Jerry langsung bergegas pergi ke hutan untuk menyembunyikan mayat Fiona. Lalu langsung membawa mayat Fiona ke rumahnya. Ternyata mayat Fiona saat itu langsung dipotong beberapa bagian hingga menyisakan kepalanya, yang dimana kepalanya tersebut akan dimuseumkan di dalam kulkas. Kemudian ketika Jerry hendak mengambil makanan di dalam kulkas, secara mengejutkan Jerry berbicara dengan kepala Fiona. Di situ, Fiona mengatakan bahwa dirinya membutuhkan kawan ketika berada di dalam kulkas. Dia menyuruh Jerry untuk membunuh Lisa, rekan kerjanya. Namun karena Jerry masih memiliki kepribadian yang baik, dirinya menolak untuk hal tersebut. Kemudian, scene berpindah di mana Jerry datang menemui Lisa. Di situ, dia mengajak Lisa untuk berkencan. Ternyata, Lisa sebelumnya sudah mempunyai ketertarikan kepada Jerry dan ia pun menyetujui ajakan Jerry. Singkat cerita, ketika mereka sedang kencan di suatu bar, mereka berbincang layaknya seperti sepasang kekasih. Dan tidak lama kemudian, mereka pun hendak pulang, namun di tengah perjalanan, Jerry menuju ke lokasi yang tidak seharusnya. Dengan rasa cemas, Lisa pun mengatakan kepada Jerry, "Mau kemana kita?" Jerry pun menjawabnya, "Ini adalah kejutan." Akhirnya, mereka pun sampai di suatu rumah yang terbengkalai di tengah-tengah hutan. Ternyata rumah itu adalah rumah yang dimana saat itu disinggahi oleh Jerry saat kecil. Ketika Lisa sedang menuju ke lantai atas, Jerry teringat masa kecilnya bersama orang tuanya, yang dimana ternyata orang tua Jerry mengalami penyakit yang sama dengan Jerry. Saat kecil, ibunya Jerry mengatakan bahwa Jerry juga mempunyai penyakit yang sama dan menyuruhnya agar tidak memberitahu kepada siapapun tentang penyakit yang dideritanya. Tidak lama kemudian, petugas polisi dan medis datang ke rumah orang tua Jerry, yang dimana petugas medis tersebut akan membawa orang tuanya Jerry ke rumah sakit jiwa. Namun karena ibunya tidak ingin pergi ke rumah sakit jiwa, dirinya melakukan hal yang tak terduga, yang dimana dia memecahkan suatu gelas untuk membunuh dirinya sendiri. Namun karena ibunya Jerry tidak bisa melakukannya, dia pun menyuruh Jerry untuk segera membunuhnya, karena ibunya Jerry tidak ingin pergi ke rumah sakit jiwa. Dengan keadaan terpaksa, Jerry pun akhirnya membunuh ibunya sendiri. Lalu, Lisa yang melihat Jerry tiba-tiba bersedih, lalu menanyakan apa yang sedang terjadi. Dan Lisa mengajaknya untuk segera kembali ke rumah. Keesokan harinya, Jerry yang ingin mengambil makanan, lagi-lagi kepala Fiona pun langsung berteriak sambil mengatakan, "Cepat carikan aku teman." Bosco yang melihat Jerry kebingungan mengatakan bahwa tidak perlu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Fiona, karena Fiona saat ini hanyalah sebuah mayat. Selanjutnya, scene berpindah kepada Lisa yang sedang meminta alamat tempat tinggal Jerry kepada Allison, karena Allison ditugaskan di bagian penggajian perusahaan tersebut. Maka dari itu, Allison mempunyai data-data pegawai yang bekerja di perusahaan itu. Di situ, Lisa berniat ingin memberikan surprise kepada Jerry sehabis dirinya bekerja.
Kemudian, Jerry yang saat itu sedang menonton sebuah media berita menjelaskan bahwa terdapat seorang wanita yang tewas sekilas mirip dengan Fiona. Petugas kepolisian menjawab pertanyaan reporter dengan mengatakan wanita tersebut berumur sekitar 20-30 tahun. Langsung saja, Jerry yang mendengar berita tersebut khawatir dan mendengar suara-suara dari Fiona. Dengan sigap, Jerry mengambil kepala Fiona dan mengajaknya berbicara. Tidak lama kemudian, Jerry kedatangan tamu. Karena terkejut, Jerry langsung bergegas menutupi kepala Fiona dengan sebuah jaket. Ternyata, tamu tersebut adalah Lisa yang hendak ingin memberikan sebuah surprise. Namun karena Jerry tidak ingin Lisa mengetahui kejadian ini, Jerry mengatakan kepada Lisa bahwa dirinya terkunci, jadi dia akan masuk ke dalam rumahnya melewati pintu atas. Namun karena Lisa masih ingin berkunjung, dia pun mencoba masuk ke dalam rumah Jerry menggunakan penjepit rambutnya. Beberapa saat ketika di dalam, Lisa terkejut dengan sebuah kepala yang ditutupi oleh jaket. Di situ, Lisa tersadar bahwa kepala tersebut adalah kepala Fiona. Langsung saja, karena Lisa ketakutan, dirinya mencoba untuk melarikan diri. Tapi dia dikejutkan dengan kedatangan Jerry dari arah belakang dan mengatakan bahwa Lisa harus tetap berada di sini. Whisker pun mengatakan kepada Jerry untuk segera membunuh Lisa. Namun karena Jerry yang sudah cinta terhadap Lisa enggan untuk membunuhnya sambil berteriak. No! 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 Lisa yang melihat perilaku dari Jerry langsung mencoba untuk bersembunyi di suatu ruangan. Jerry pun berusaha untuk menenangkan Lisa agar dia tidak merasa takut. Namun dikarenakan Lisa sudah syok melihat Jerry seperti itu, Lisa mencoba cari jalan keluar dengan mematahkan sebuah besi untuk menjaga dirinya dari Jerry. Kemudian setelah Lisa berusaha memukul Jerry dengan besi, dia pun mencoba melarikan diri dan bersembunyi di sebuah ruangan. Tidak lama kemudian, Jerry masuk ke ruangan Lisa serta meminta maaf atas segalanya. Namun Lisa yang ingin mencoba melarikan diri kembali dapat dihentikan oleh Jerry hingga mengakibatkan Lisa didorong oleh Jerry hingga kepalanya terbentur sebuah kayu. Lagi-lagi dengan sifat psikopatnya Jerry membiarkan Lisa begitu saja. Setelah itu, ketika Lisa yang sudah tewas, Jerry memulai memotong tubuh Lisa menjadi beberapa bagian hingga menyisakan kepalanya dan dimuseumkan bersama kepalanya Fiona yang berada di kulkas. Kemudian, scene berpindah di mana rekan kerjanya Lisa merasa cemas atas tidak hadirnya Lisa. Bahkan ketika rekannya mencoba menghubungi, tidak ada jawaban sama sekali. Di situ, Allison mengatakan kepada rekan kerja lainnya bahwa Lisa saat itu mencoba berkunjung ke rumah Jerry serta memberikan surprise kepada Jerry. Kemudian, rekan kerjanya menyuruh Allison untuk melihat berita pada tanggal 9 Juli 1997 yang dimana berita tersebut berisikan seorang anak laki-laki yang membunuh ibunya. Setelah mereka melihat berita tersebut, mereka semua beranggapan bahwa Fiona dan Lisa yang saat ini tidak terlihat batang hidungnya disebabkan oleh Jerry. Langsung saja, Allison mengunjungi kediaman Jerry dan bertanya tentang keadaan Lisa dan Fiona. Lagi-lagi, Whisker menghasut Jerry untuk segera membunuh Allison karena Allison sudah mulai curiga terhadap dirinya. Benar saja, Jerry pun langsung mengeksekusi Allison hingga menyisakan kepalanya seperti layaknya Fiona dan Lisa. Setelah itu, Bosco mengatakan kepada Jerry bahwa Jerry adalah orang yang baik. Namun untuk saat ini, Bosco merasa kecewa terhadap perilaku Jerry yang semakin brutal. Sontak mendengar perkataan dari Bosco, Jerry mencoba meratapi nasibnya hingga dia pun merasa bingung dan bertanya kepada Fiona dengan mengatakan apa yang harus ia perbuat saat ini. Di situ, Fiona pun menjawab bahwa Jerry harus mendengarkan perkataan dari Whisker, yang dimana Jerry harus mencari korban-korban yang lebih demi hasratnya. Namun, Jerry pun sempat menolaknya, tapi Fiona, Lisa, Allison, serta Whisker terus memaksa Jerry untuk melakukan hal tersebut, hingga dirinya merasa kesal mendengarnya. Kemudian, Jerry mengunjungi dokter psikiaternya. Di situ, dia menceritakan segalanya bahwa dia sudah membunuh 3 orang. Dokter Warren yang mendengar hal tersebut mulai merasa panik, dan dengan diam-diam, dia pun mengambil handphonenya untuk memanggil petugas kepolisian. Namun usaha tersebut dapat digagalkan oleh Jerry, yang dimana handphone milik Dr. Warren langsung dirusaki oleh Jerry. Dan Jerry pun langsung menyandar Dr. Warren lalu membawanya pergi ke suatu tempat.
Lalu Jerry mulai mengeluarkan beberapa pertanyaan, apakah semua perilaku ini adalah keinginan Tuhan. Dr. Warren pun menjawab tidak. Bahkan semua pertanyaan dari Jerry, Dr. Warren selalu menjawab tidak. Karena hal tersebut, Jerry pun mulai merasa lega dan membukakan lakban di mulut Dr. Warren. Karena masih bingung, Jerry pun bertanya kembali mengapa dia dapat mendengar suara-suara aneh. Dr. Warren mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar. Semua orang pasti pernah merasakannya. Namun dari diri kita sendirilah yang dapat membantah atau menuruti perilaku itu baik atau jahat. Mendengar perkataan itu, Jerry pun membawa Dr. Warren ke rumahnya. Kemudian, scene berpindah di mana rekan kerjanya Fiona, Allison, dan Lisa mengunjungi rumah Jerry dikarenakan rekan kerjanya mulai was-was kepada Jerry. Benar saja, rekannya menemukan mobil yang dimana mobil itu adalah milik Lisa dan Allison. Dengan sigap, rekannya mencoba masuk ke dalam rumah Jerry untuk memastikan keadaan Allison dan Lisa. Sesampainya di dalam, dia pun terkejut dan langsung memerintahkan temannya agar segera menghubungi petugas kepolisian. Kemudian, ketika Jerry membawa Dr. Warren ke rumahnya, Whisker mulai menghasut Jerry kembali. Namun Jerry pun langsung menolaknya, bahkan perilaku Jerry sebaliknya. Dia melepaskan lakban mulut Dr. Warren. Dr. Warren mengatakan kepada Jerry bahwa dia sedang merasakan ketakutan. Jerry menjawabnya, "Apa yang dapat saya perbuat?" Lalu Dr. Warren mengatakan bahwa dia harus menelpon entah siapa agar dirinya tidak merasa ketakutan. Whisker pun mematahkannya dan mengatakan bahwa Dr. Warren berniat akan menelpon petugas polisi. Dr. Warren membalasnya bahwa dia ingin menelpon dikarenakan ia tidak ingin merasa sendirian di situ. Lalu Jerry pun mengambil keputusan dengan membawa kepala Fiona. Langsung saja Dr. Warren yang melihat itu terkejut dan berteriak ketakutan. Tidak lama kemudian petugas kepolisian pun datang ke rumah Jerry. Jerry yang melihat hal itu langsung berusaha melarikan diri melalui saluran udara. Namun ketika dia mencoba melarikan diri, hal yang tak terduga pun datang, yang dimana Jerry mematahkan pipa gas hingga mengakibatkan pipa gas tersebut bocor. Lalu petugas kepolisian langsung menyelamatkan Dr. Warren. Namun ketika petugas kepolisian sedang mengecek rumah Jerry, terjadilah ledakan yang besar hingga mengakibatkan rumah Jerry musnah seketika. Jerry yang berhasil selamat dari ledakan itu, dirinya melarikan diri melewati lorong. Tapi ketika dia hendak ingin pergi dari lorong itu, Jerry mendengar suara aneh yang mengatakan bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri lagi dan harus berdiam saja di lorong itu. Mendengar hal tersebut, Jerry akhirnya memutuskan untuk tidak melarikan diri. Namun nyawa dia pun tidak terselamatkan dikarenakan hawa yang sangat panas di lorong tersebut akibat ledakan yang besar itu. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimanakah alur cerita film The Voice ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih, Warung Santuy pamit, dan jangan lupa tetap santuy.